Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melviani dengan NPM 2114151038, kelas A, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Ibu Novrianti SHUT MSc mengenai 3 pertanyaan yang harus saya jawab melalui video ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika, terutama dalam bidang kehutanan. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, sebelum kita mempelajari apa itu sistem etika dalam bidang kehutanan, kita terlebih dahulu harus memahami mengenai apa itu etika. Etika merupakan cabang ilmu filsafati yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi atas moralitas secara normatif. Kajian praksis menyentuh moralitas sebagai perbuatan dasar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat, mengatur tentang baik yang disebut dengan susila dan perbuatan buruk yang disebut dengan asusila. Sedangkan refleksi filsafati tentang ajaran moral, filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggung jawab. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana sih Pancasila sebagai sistem etika dalam bidang kehutanan. Seperti yang kita ketahui setelah dari penjelasan etika yang sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa Pancasila ini sebagai sumber etika merupakan way of life bangsa Indonesia. Juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau kepaduan kepada masyarakat atau warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku atau mempelajari atau memahami ilmu kehutanan. Kita juga dituntut juga harus untuk menaati, menjalankan etika yang sesuai dengan sikap seorang rimbawan, baik dalam menjaga, mengelola maupun melestarikan hutan. Dan ruang lingkup kehutanan dapat kita ketahui alam semesta, di mana alam semesta ini adalah ciptaan Sang Holik, di mana semua agama mengaku itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya alam yang di sekitar kita. Kalau alam tidak kita rawat, sama saja tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Tak hanya itu, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, penebangan pohon secara liar dan lain-lain, maka kebahagiaan dan ketentraman suatu ekosistem hutan tersebut akan terganggu dan bisa menyebabkan kerusakan hutan, bahkan menyebabkan kepunahan makhluk hidup di hutan tersebut. Di sini pentingnya peranan kita sebagai makhluk sosial, teman-teman semua. Hendaknya kita memiliki etika dan moral yang baik dalam hal manusia memanusiakan. Kita juga harus mempunyai etika terhadap lingkungan kita seperti hutan yang menjadi sumber kehidupan manusia. Contoh yang jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga perlu mendapat penghargaan. Oleh karenanya, marilah kita terapkan nilai Pancasila sebagai sistem etika tersebut. Tak bisa dalam skala besar, lingkup kecil pun jadilah. Tak bisa memperbaiki, tidak merusak pun sudah bagus. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi rimbawan kehutanan harus menjaga kelestarian hutan beserta ekosistemnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua mengenai sebagai dasar negara, segala sumber hukum. Pancasila memiliki peranan penting. Nah, bagaimana posisi Pancasila dalam berbagai hukum produk mengenai kehutanan? Apakah ada peraturan perundang-undangan atau produk hukum Republik Indonesia dalam bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan amanat Pancasila? Jika ada, sebutkan peraturan apa. Jika tidak, maka jelaskan peraturan apa yang sudah sesuai. Nah, seperti yang kita ketahui, peraturan perundangan menjadi sangat penting di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Kehutanan merupakan sektor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Bahkan permasalahan di dunia ini pun sedikit banyak dipengaruhi oleh hutan dan kehutanan di Indonesia. Terdapat salah satu perundang-undangan yang tidak sesuai dengan amanat Pancasila. Salah satu program perhutanan sosial adalah hutan adat. Masyarakat hutan adat dapat mengajukan permohonan hutan hak sebagaimana diatur dalam Permen LHK nomor 32 tahun 2015 tentang hutan hak, di mana syarat permohonannya adalah bahwa masyarakat hutan adat tersebut telah ditetapkan melalui produk hukum daerah.
Sementara Kemendagri, pemerintah pusat telah mengeluarkan Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan MHA yang antara lain mengamanatkan bahwa bupati atau wali kota melakukan penetapan MHA dengan keputusan kepala daerah berdasarkan rekomendasi panitia MHA. Hal ini menjadi polemik. Satu sisi, Kementerian LHK hanya memproses pengajuan hutan hak dari MHA yang sudah ditetapkan melalui Perda yang membutuhkan waktu yang lama. Sementara program perhutanan ini dalam perhutanan sosial menjadi salah satu program prioritas yang harus dipercepat pelaksanaan di daerahnya. Dan ada juga peraturan perundang-undangan yang kedua yang kurang sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu pada peraturan perundang-undangan kehutanan, yaitu pada dalam Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional yang disebut dengan RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana pemerintah menargetkan pengukuhan kawasan hutan selesai dilakukan. Faktanya tidak mudah mengukuhkan kawasan hutan karena diperlukan penyelarasan peraturan perundang-undangan pada beberapa faktor yang berkaitan dengan kawasan hutan. Misalnya peraturan pertahanan, peraturan pertambangan baik migas maupun minerba, peraturan perkebunan, peraturan pesisir, peraturan tata ruang, peraturan lingkungan, dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut mengandung ego sektoral yang cukup kuat dan menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Hal ini jelas bertentang atau tidak sesuai dengan sila keempat, di mana aparat bertindak atas kemauan sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan amanat sila Pancasila, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia dalam semua peraturan perundang-undangan kehutanan. Artinya peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus merujuk pada Pancasila sebagai gunrom dalam tata hukum Indonesia. Unsur asas hukum dalam peraturan perundang-undangan kehutanan harus merupakan turunan dari asas hukum yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Unsur kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus dapat mengkonkretisasikan asas hukum penguasaan negara, sumber daya alam dalam wujud peraturan perundang-undangan yang demokratis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidak bertentangan dengan amanat Pancasila karena sudah sesuai karena sudah menerapkan wujud adil secara demokrasi, dan juga hal ini sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Dan menuju ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai apa tujuan dari pendidikan dari sisi Pancasila? Apakah mempelajari ilmu kehutanan akan sesuai dengan sila-sila Pancasila? Nah, jawaban saya yaitu sebagaimana tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti Cap 2003. Ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasikan di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang memperhatikan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan masing-masing, bertingkah laku kerakyatan dan sesuai dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Di sini tujuan Pancasila dalam pendidikan sangatlah jelas ya, yakni untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempelajari sila-sila Pancasila juga sesuai dengan bidang ilmu kehutanan, karena termasuk ke dalam semua aspek sila-sila Pancasila, sebagai contoh pada sila pertama dan sila kedua. Di mana sila pertama menjelaskan agama mengajarkan kita untuk memiliki nilai moral kemasyarakatan sehingga akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan hutan terutama. Dan sila kedua mencerminkan moral bangsa Indonesia yang adil dan beradab, sehingga makna pengamalannya hasil dari memproduksi hasil kayu dan juga menjaga ekosistem hutan harus padan dengan jerih payah, modal, dan pendapatan yang diterima. Sekian jawaban atas 3 pertanyaan mengenai Pancasila pada hari ini. Saya Melviani, mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya video ini, terutama kepada ibu yang akan menonton video ini. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.